Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, dan begitu indah dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka mari kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan dan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya, wabil khusus melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dengan demikian mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan kemenangan yang agung dengan masuk surganya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan topik tentang karma, ya kan? Kita sering mendengar kata karma, ya. Jadi di dalam kehidupan ini kita sebagai seorang muslim mempertanyakan, karena sesungguhnya karma itu sendiri terminologi yang berasal dari agama lain, ya. Dalam hal ini agama Hindu dan Buddha, ya. Mereka percaya tentang karma. Lalu bagaimana kemudian hukumnya karma itu dalam Islam, ya? Di antara kita ada yang sering mengaitkan sesuatu kejadian buruk, ya, dengan karma. Dan karma ini sering diartikan oleh orang, ya, pada umumnya sebagai suatu kejadian yang terjadi akibat perbuatan di masa lalu. Nah, dan tidak hanya ada pada perbuatannya itu sendiri, banyak orang yang juga percaya bahwa suatu kejadian terjadi akibat perbuatan leluhur atau orang tua di masa lalu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang juga menyinggung tentang bagaimana hukumnya karma dalam Islam ini. Ada pandangan tersendiri tentang karma dalam Islam. Nah, oleh karena itu mari kita kaji, ya, bagaimana sesungguhnya hukum karma dalam Islam. Nah, hukum karma sebenarnya bukan berasal dari Islam seperti yang saya katakan tadi, ya, melainkan berasal dari ajaran Hindu dan Buddha, ya. Dalam ajaran agama Hindu dan Buddha, hukum karma diartikan sebagai suatu balasan akibat perbuatan di masa lalu yang dilakukan di dunia, ya. Hukum karma dalam ajaran Hindu dan Buddha memiliki paham, ya, bahwa segala perbuatan yang dilakukan akan memiliki akibat pada pelaku di masa selanjutnya. Namun hukum karma dalam Islam ini memiliki pandangan yang berbeda. Karma dalam Islam memiliki pandangan tersendiri yang bukan hanya menjurus pada kehidupan di dunia tapi juga akhirat. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, hukum karma dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada. Artinya terminologi karma itu bukan terminologi Islam, ya. Namun Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik akan mendatangkan hal baik bagi yang melakukannya. Dan begitu juga dengan perbuatan buruk, ya.
Karma dalam Islam memiliki pandangan tersendiri yang lebih menjurus kepada balasan sebuah perbuatan. Ya. Tidak hanya di dunia, Islam mengandung paham bahwa segala kebaikan yang dilakukan di dunia juga akan mendatangkan pahala yang tersetimpal di akhirat nanti. Begitu juga dengan perbuatan buruk ya yang dilakukan selama di dunia juga akan memiliki balasan. Tapi tidak semua dapat terjadi di dunia. Mungkin di dunia belum ada balasan ya. Siapapun yang melakukan perbuatan buruk atau perbuatan tercela akan mendapatkan balasan di dunia ya atau mendapatkan azab nanti di akhirat. Begitu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang balasan yang akan didapatkan kepada mereka yang melakukan perilaku tercela dalam surat As-Sajdah ayat 21 ya. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, artinya di dunia, yang langsung gitu ya. Ketika yang bersangkutan masih hidup di dunia. Sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Ya, agar mereka kembali ke jalan yang benar ya, surat As-Sajdah ayat 21. Jadi dari firman Allah ini kita jelas ya bahwa Allah pun sudah memberikan suatu peringatan ya bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan maka ada balasan yang dekat ya, yang seketika lah, artinya ya yang bersangkutan masih hidup di dunia. Tapi juga nanti di akhirat ketika sudah fase di akhirat maka balasan itu juga akan diberikan ya dengan azab yang besar ya. Nah, oleh karena itu hukum karma dalam Islam tidak dibenarkan dan sebaiknya kita menghindari prasangka yang menyatakan bahwa segala kejadian yang kita alami saat ini adalah sebuah balasan dari perilaku kita ataupun perilaku leluhur di masa lalu. Ya, karena sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, itu bedanya. Ya, jadi bedanya di situ. Ya. Dan larangan untuk mempercayai hukum karma dalam Islam juga termuat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, surat Al-Isra ayat 36. Dan berikut adalah larangan tentang mempercayai hukum karma dalam Islam ya. Sebagai umat Islam kita harus mematuhi larangan Allah untuk tidak percaya bahwa tidak ada hukum karma dalam Islam. Percaya kepada hukum karma dalam Islam berarti telah membawa diri kepada kemusyrikan ya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, kemudian oleh karena itu bagaimana cara memutus karma dari seseorang ya. Karma dalam Islam sebenarnya tidak diperbolehkan ya, mempercayai karma itu sendiri karena itu ajaran agama lain. Namun ketika kita telah melakukan perbuatan buruk terhadap orang lain, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memohon ampun kepadanya ya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan antara lain adalah yang pertama ya, melakukan introspeksi diri ya, muhasabah. Mencoba berpikir kembali apakah kita pernah melakukan kesalahan pada orang lain atau membuat orang lain sakit hati. Kemudian yang kedua adalah meminta maaf ya. Mencoba untuk menghubungi orang yang pernah kita berbuat buruk kepadanya untuk mengakui dan meminta maaf. Kemudian yang ketiga berdoa. Setelah sadar akan kesalahan diri harus memohon kepada Allah serta meminta keberkahan dalam hidup. Dan kemudian yang berikutnya adalah melakukan sholat taubatan nasuha. Dan yang berikutnya adalah untuk menutup keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, maka kita memperbanyak ya perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh ya. Nah, kemudian sedikit saya tambahkan, apakah karma bisa menurun ke anak? Jadi, saya masih menggunakan terminologi karma untuk memudahkan pemahaman kita, walaupun terminologi itu sendiri ya, istilah karma itu sendiri tidak ada dalam Islam ya. Yang ada dalam Islam seperti tadi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan ya, jangka dekat di dunia seketika dan jangka panjang ya ditunda begitu nanti ketika di akhirat. Nah, dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memikul dosa orang lain ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir ayat 18 yang artinya, dan orang-orang
dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, itu arti adalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka mendirikan sholat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah kembalimu. Quran Surat Al-Fatir ayat 18. Jadi dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa karma dapat menurun ke anak tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi kalau terminologi atau ajaran agama lain seperti itu, tapi dalam Islam ya tidak ada. Karena sesungguhnya diri sendirilah yang dapat memikul dosa yang dilakukan. Nah, sementara panjang sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah karma ini. Sementara sampai di situ saja. Yang penting kita boleh dalam hidup ini kita punya ilmu, punya pengetahuan begitu ya tentang apa yang diajarkan oleh agama lain gitu. Tetapi dalam konteks kita sebagai Muslim, maka yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita laksanakan adalah sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dan sunnah hadis Rasulullah. Jadi kalau kita bicara karma, maka Islam tidak mengenal karma, tetapi Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya. Itu yang penting teman-teman poinnya ya. Baik balasan di dunia ya ataupun balasan di akhirat. Dan poin yang kedua adalah bahwa setiap orang memikul dosanya sendiri, dia tidak memikul dosa orang lain. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ada kekeliruan, nah itu karena kesalahan, kelemahan saya sebagai manusia biasa, dan mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.